Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini sudah tahu nama saya ya. Oke, saya segera mengingatkan nama saya Sabrudin Fauzi dan kalian bisa memanggil saya Pak Fauzi. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 7, mengajar kalian nantinya. Tapi kali ini dalam masa NPLS ini saya akan mencoba mengisi yaitu tentang materi ketertiban. Baik anak-anak, saya akan langsung saja karena nanti semuanya kalian bisa mempelajarinya sendiri lewat buku penghubung, di mana buku penghubung ini nanti akan dibagikan pada kalian semua. Baik, kita mulai tentang ketertiban ya. Kita langsung ke poin 1.2 ya, yaitu ketentuan memasuki pintu gerbang sekolah. Ini sangat penting untuk saya sampaikan karena ini penekanannya di sini. Oke, 1, tidak boleh membawa kendaraan bermotor. Yang kedua, jika nanti kalian berangkat sekolah itu naik AJS, ya, yaitu antar jemput sekolah, maka mobil AJS itu pun juga tidak boleh memasuki area sekolah. Oke, itu. Baik, berikutnya, setelah itu kalian melepas jaket. Ya, sebelum masuk pintu gerbang, jaket dilepas. Berikutnya, berseragam rapi dan lengkap sesuai ketentuan. Apa itu? Bertopi, berdasi, beratribut sekolah, dan bersepatu hitam penuh, dan berkaos kaki sekolah. Dan pada hari Jumat kalian wajib memakai hasut. Nah, seperti apakah seragam yang diterapkan di SMP Negeri 24? Ayo kita lihat tayangan berikut ini ya. Untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu ini dia. Oke. Sedangkan untuk hari Kamis ini, coba perhatikan untuk hari Kamis. Nah, berikutnya untuk hari Jumat seperti ini. Paham ya? Ini yang wajib mengucapkan. Oke, berikutnya. Rekaman, jangan rame-rame yang di depan. Memakai ID card. Sedang rekaman. Nanti kalau kalian sudah masuk tatap muka, sekolah akan membagikan ID card yang harus kamu pakai setiap hari, dikalungkan. Ngerti ya? Oke. Berikutnya, wajib membawa buku penghubung. Memberi hormat kepada bapak dan ibu guru yang ada di depan. Tapi karena ini masih musim pandemi, maka kalian cukup seperti ini. Nah, jika nanti pandemi udah lewat, kalian baru boleh berjabat tangan. Gitu ya? Oke. Nah, bagi kalian yang membawa sepeda angin, jangan lupa parkirlah di tempat yang telah ditentukan. Itu poin penting pada angka 1.2. Camkan ya. Oke, berikutnya, hal tidak masuk sekolah. Saya tidak perlu secara rinci menjelaskan di sini. Nanti kalian bisa mempelajarinya sendiri lewat buku penghubung yang nanti akan dibagikan pada kalian masing-masing. Ya, oke. Saya akan berlanjut ke sahabat dulu. Ya, tentang kewajiban siswa. Kewajiban siswa itu pun Pak Fauzi tidak perlu membahas secara rinci di sini. Kalian bisa mempelajari sendiri lewat buku penghubung nanti. Oke, kita akan langsung menuju ke
Ya, sabar dulu. Nah, ini anak-anak yang paling penting. Apa itu? Poin B. Ya, nanti kalian baca poin B, yaitu pedoman pembobotan pelanggaran. Ini sangat penting, karena akan sangat mempengaruhi kalian naik dan tidaknya kalian di sekolah ini. Satu contohnya ya, saya nggak perlu semuanya. Membawa sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran. Contoh, kalian membawa mainan, domino, kartu, itu kan nggak ada hubungannya dengan pembelajaran. Maka jika kena razia, maka kamu sudah mengantongi angka 5. Apa itu? Kamu sudah melanggar aturan dengan bobot 5. Yaitu apa? Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Oke? Berikutnya, yang nomor 2, mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Nah, kamu kalau di kelas suka ganggu temannya, jahil sama temannya, bikin gaduh, bikin onar, itu namanya poin kamu mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Dan poinnya 10. Cukup berat bukan? Jangan sampai ya, hindari ya. Oke, berikutnya, udah nanti kalian pelajari sendiri lagi. Nah, ini coba saya yang penting sekali, yang seringkali terjadi, yaitu nomor 5. Apa itu? Mencatut nama, profesi ayah atau ibu siswa lain sebagai bahan olok-olok. Kenapa ini penting? Seringkali terjadi tuh. Kamu mengetahui nama ayah dari teman kamu. Kamu juga tahu pekerjaan ayah dari teman kamu. Dan seringkali kamu menggunakan ini sebagai bahan olok-olok di kelas. Betul nggak? Oh iya. Banyak sekali kejadian seperti itu sehingga membuat anak yang kamu olok itu menjadi tidak pede, minder. Kenapa? Profesi ayahnya disangkut pautkan dalam, ya mungkin maunya hanya just kidding, guyon mungkin ya. Tapi ini kalau melampaui batas sangat menyakitkan hati. Hindari itu. Kenapa? Karena sekolah tidak main-main dalam hal ini. Menerapkan pembobotan yang sangat luar biasa besar. Berapa? 20. Bayangkan. Hati-hati. Jangan main-main dengan nama orang tua dari teman kamu, apalagi menyangkut pautkan profesi mereka. Jangan, hindari. Oke. Berikutnya, sambil yang poin penting lagi. Ya. Ini yang seringkali terjadi. Yang nomor 7. Mengancam orang lain, baik fisik maupun non-fisik, secara lisan maupun tulisan. Kenapa ini penting? Seringkali terjadi anak-anak, alah gara-gara masalah sedikit aja, sepele aja, diancam, awas kan benang jopo. Begitu kan? Awas kan, tak royal nanti. Nah, itu mengancam itu namanya. Atau mungkin lewat tulisan, tulis di selembar kertas. Ya, dan kamu tempelkan di punggung teman kamu yang kamu ancam tadi, atau taruh di depannya. Nah, itu namanya mengancam lewat tulisan. Hati-hati anak-anak, jangan sekali mengancam seperti ini, karena sekolah menerapkan pembobotan pelanggaran yang sangat tinggi untuk itu. Berapa poinnya? Nah, 20. Luar biasa. Sekolah melindungi kalian semua di sini. Semua harus merasa tenang di sini, merasa nyaman di sini. Kita semua keluarga. Jangan sampai ada di antara kalian yang membuat orang lain tidak nyaman ketika mereka mau ke sekolah. Ingat, pokoknya 20, sangat luar biasa besar. Oke, berikutnya kita lewati aja, nanti yang lain pelajari sendiri ya. Oke, ini yang seringkali terjadi. Apa itu? Nah, nomor 10, meminta sesuatu atau uang dengan paksa. Bahasa kalian adalah apa? Malak.
Berapa bobotnya? Sangat luar biasa besar. Kalau kamu melakukan itu, pelanggaran kamu bicara dalam bentuk poin. Berapa itu? 40. Jangan sekali-kali malak teman kamu. Minta uang, minta apapun dengan paksa. Dilarang keras. Ingat ya, poinnya berapa? 40. Sangat luar biasa besar. Oke. Nah, ini berikutnya yang sering kali terjadi. Nah, ini ya. Nomor 13. Membawa rokok atau merokok. Apa bedanya membawa rokok dan merokok? Nah, kalau merokok mungkin nggak bawa ya. Nah, mungkin minta temannya. Tapi merokok, luar biasa besar anak-anak poinnya. Berapa itu? 50 poinnya. Mengerikan ini. Maka jangan sekali-kali membawa rokok ataupun merokok. Nah, oke, ini berikutnya yang tidak kalah penting lagi, membawa senjata tajam, senjata api apalagi, atau alat apapun yang patut diduga dapat membahayakan, mencederai diri sendiri dan orang lain. Contoh, kamu bawa ikat pinggang tapi yang rantai itu, ya, yang ada geriginya itu. Wah, itu juga tidak boleh. Poinnya berapa anak kalau membawa seperti itu? Poinnya 40. Nah, berikutnya, anak-anak, poin 15. Ini juga sangat penting. Hati-hati kamu ya. Yaitu apa? Melihat atau membawa tulisan, atau melihat gambar, atau melihat video porno. Poinnya sangat berat. Berapa itu anak-anak? 50. Bayangkan. Ini pelanggarannya sangat berat. Hati-hati untuk. Yang berikutnya, memperlihatkan, mengedarkan tulisan, atau memperlihatkan gambar, atau memperlihatkan video porno. Poinnya juga 50. Sangat luar biasa besar. Hati-hati hindari itu ya. Oke. Berikutnya, barangkali yang terakhir ini, membawa narkotika atau zat adiktif lainnya. Wow. Sekolah sangat berharap ini tidak terjadi pada kalian. Buktinya apa? Sanksinya sangat berat, yaitu poin kamu 60. Luar biasa besar. Atau mengkonsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya, poinnya juga 60. Mengedarkan narkotika dan zat adiktif lainnya, poinnya 75. Dan kamu sekali aja melakukan itu, kamu tidak bisa naik kelas. Hati-hati itu. Nah, berikutnya yang paling sering kali terjadi, berkelahi, ya, atau memprovokasi orang lain untuk berkelahi. Yang sering kali terjadi pada kalian kan, poinnya 50. Oke, anak-anak, semuanya tertera di buku-buku. Jadi buku-buku ini diluncurkan buat kamu. Tujuannya apa, anak-anak? Biar anak-anak semuanya merasa nyaman di sini, merasa senang di sini, tidak ada yang tertekan, tidak ada yang diprovokasi. Kita semua berkeluarga dan semuanya tercantum dalam buku penghubung. Untuk itu anak-anak nanti kalau sudah terima buku penghubung, pelajari semuanya itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang pedoman pensekoran. Anak-anak, ini penting juga untuk kamu ketahui. Jika bobot pelanggaran kamu di angka 5 sampai 20 masuk kategori ringan, kamu hanya diberi peringatan lisan. Tetapi jika bobot pelanggaran kamu di angka 25 sampai 40 termasuk kategori sedang, orang tua akan dipanggil oleh sekolah. Nah, berikutnya di angka 45 sampai 70 ini sudah masuk kategori berat, pemanggilan orang tua untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai. Nah, yang terakhir
hati-hati anak-anak, jangan sampai poin pelanggaran kamu nanti mencapai angka 75 apalagi 100, karena itu masuk kategori sangat berat dan kamu terancam tidak naik kelas atau tidak lulus. Artinya jika kamu hari itu suatu hari kamu membawa rokok atau merokok, maka poin kamu udah dapat 50. Besok harinya kamu melakukan pengancaman pada orang lain, poinnya 25, maka 2 pelanggaran itu sudah bisa membuat kamu tidak naik kelas. Ulangi lagi, kalau satu hari kamu membawa rokok, poinnya 50. Besoknya kamu mengancam orang lain, poinnya 25. Jika dijumlah menjadi 75, maka dipastikan kalian tidak bisa naik kelas. Baik anak-anak, semuanya terangkum di buku penghubung. Jangan lupa pelajari buku penghubung itu, karena buku penghubung itulah yang akan melindungi kita, yang akan membuat kita nyaman di sekolah. Baik, demikian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jaga kesehatan, makanan yang bergizi, sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 24 Surabaya, Sekolah Adiwiyata dan Bersih Narkoba. Salam bumi, salam sehat. Saya Ibu Sri Hartati, Koordinator Adiwiyata. Mari bergabung dengan sekolah kebanggaan kita dengan visi 5B: beriman, berakhlak, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan bersih narkoba. SMP Negeri 24 Surabaya adalah sekolah adiwiyata nasional yang akan menuju ke adiwiyata mandiri. Dengan perubahan undang-undang baru yaitu nomor 52 dan 53 tahun 2019, maka sekolah kita pun juga sudah menerapkan atau sudah melakukan PRLH, yaitu dengan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah, yang ketiga adalah penanaman dan pemeliharaan pohon, kemudian konservasi air, konservasi energi, dan inovasi terkait dengan PRLH. Mari kita sama-sama menyaksikan materi tentang adiwiyata. Silakan untuk menyaksikan.
Bagaimana? Asik kan? Siap peduli lingkungan? Mari kita turut melestarikan bumi ini untuk anak cucu kita. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Selamat datang di SMP Negeri 24 Surabaya. Semoga kalian kerasan ya. Pada kesempatan hari ini untuk materi pengenalan lingkungan sekolah, saya, Ibu DRA Murtiningsi MPD, akan memberikan materi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Pelajar sehat dan berprestasi tanpa narkoba. Pengertian, istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif atau berbahaya lainnya. Pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif atau berbahaya lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis narkoba yang pertama, heroin. Karakteristiknya merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Berupa serbuk putih dengan rasa pahit, dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat atau dadu. Cara penggunaannya dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Efek yang ditimbulkan ketika mengkonsumsi heroin ini yaitu menimbulkan rasa lesu, penampilan dungu, jalan ngambang, rasa senang berlebihan. Ketika konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang, kram, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan, dan kehilangan cairan tubuh. Apabila overdosis bisa menimbulkan kematian. Ini gambarnya heroin atau putau seperti ini. Untuk opium, bahan baku candu seperti ini. Ini bentuk penyelundupan heroin melalui perut. Dimakan, kemudian ini dikeluarkan melalui feses. Selanjutnya ganja, dikenal dengan nama marijuana, hasis, gelek, budastik, cimeng, gras. Karakteristiknya menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yang telah rutin menggunakannya. Bentuk daun kering, cairan yang lengket, minyak, damar ganja. Efeknya menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresi, dan rasa senang yang berlebihan. Komplikasi kesehatan pada daerah pernafasan, sistem peredaran darah, dan kanker.
Ini bentuk ganja seperti ini. Kemudian ekstasi, karakteristiknya bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni. Cara penggunaan ditelan secara langsung. Efeknya mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. Peningkatan detak jantung dan tekanan darah, rasa senang berlebihan, hilangnya percaya diri. Setelah efek di atas biasanya terjadi perasaan lelah, cemas, dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari. Gerakan tak terkontrol, mual, muntah, sakit kepala, hilang selera makan, dan rasa haus yang berlebihan. Kematian terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi maupun terlalu banyak cairan. Bentuk ekstasi demikian. Kemudian metamfetamin. Karakteristiknya bentuknya berupa kristal dan cairan. Mudah larut dalam alkohol dan air. Cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat atau bong. Efeknya menimbulkan perasaan melayang sementara yang berangsur-angsur. Membangkitkan kegelisahan luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan sabu yang lama akan merusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis. Pada mata akan melihat sesuatu yang tidak Anda ingin lihat. Ini bentuknya sabu seperti ini. Kokain. Kemudian bahan aktif yang berbahaya lainnya termasuk alkohol. Ini memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung, dan mengganggu penalaran dan penilaian. Kemudian menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Jadi apabila mengkonsumsi alkohol, kemudian naik kendaraan, bisa risikonya seperti ini. Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan kematian. Zat yang menimbulkan halusinasi, ini jamur kotoran kerbau, ini juga bisa menimbulkan kecanduan. Kotoran sapi, kecubung, bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengacaukan kesadaran dan emosi pengguna. Perubahan pada proses berpikir, hilangnya kontrol, hilangnya orientasi dan depresi. Karena halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian zat yang mudah menguap, misalnya lem, aicabon, thinner, bensin, spiritus. Ini juga bisa memperlambat kerja otak dan sistem saraf pusat. Juga bisa untuk penurunan kesadaran. Bisa menimbulkan gangguan pernafasan yang akibat terhentinya pernafasan dan gangguan pada jantung. Ini bentuknya alkohol. Ciri pengguna dan akibat penyalahgunaan narkoba. 1. Akibatnya malas. Badan kurus. Ini sering pakai jaket, cadel, sempoyongan, sering sakit, sering mual, yang akibatnya menjadi prestasi menurun. Kemudian tertawa tanpa sebab, suka bohong, suka melawan atau pemarah, acuh, gelisah. Ini akibat penyalahgunaan narkoba. Bisa menimbulkan penyakit AIDS, hepatitis,
kekerasan, kejahatan, putus sekolah, melakukan kriminalitas, gangguan jiwa. Kalau overdosis bisa menimbulkan kematian. Ini pengguna putau. Untuk pada otak, pengguna putaunya bisa seperti ini. Terganggu perhatiannya dan daya ingatnya. Dampaknya sering bohong. Pada mulut, pengguna putau bicaranya cadel. Pada jantung, mengalami tekanan darah tinggi, gelisah dan berkeringat dingin. Pada kulit, takut pada air. Biasanya yang kecanduan putau ini tidak mau mandi. Takut pada air. Kokain. Pada otak, untuk yang kecanduan kokain, mengkonsumsi kokain dapat membuat Anda merasa memiliki kegembiraan yang berlebihan. Harga dirinya meningkat, sensitif dan mudah berkelahi. Sering tak punya uang dan mudah mencuri karena untuk memperoleh kokain. Pada mata, pengguna kokain, matanya melebar, tetapi akan tidur berhari-hari tanpa makan dan minum. Bisa kuat ini. Pencernaan untuk yang kecanduan kokain ini membuat Anda mual-mual terus dan muntah. Dampaknya sering kejang. Pada jantung, pengguna kokain mengalami tekanan darah tinggi, gelisah dan berkeringat dingin. Pada kulit, pengguna kokain kulitnya bintik-bintik merah. Kemudian ganja, untuk yang kecanduan ganja ini pada otaknya tidak pernah peduli dengan lingkungan dalam jangka lama, struktur syarat rusak, berdampak menjadi seorang pemimpi dan apatis. Perasaannya senang terus, tapi daya ingatnya terganggu dan selalu depresi. Pada mata seperti ini bentuknya. Pencernaannya, nafsu makan meningkat karena sering mengendalikan diri kurang terkontrol. Kemudian mengakibatkan levernya rusak. Untuk ekstasi ini, penggunaan ekstasi dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah otak, depresi, paranoid, bahkan kerusakan permanen pada otak. Kemudian menyebabkan dehidrasi ketika Anda bergerak terus-menerus. Menyebabkan kerusakan pada ginjal dan hati. Reaksi buruk ekstasi dapat terjadi bahkan ketika Anda dalam kondisi sehat. Pengguna sabu seperti ini. Menggunakan sabu-sabu dan akan mulai melihat sesuatu yang tidak ingin Anda lihat. Mengkonsumsi sabu-sabu dapat membuat Anda mudah panik dan mengubah kepribadian Anda secara permanen. Sabu-sabu dapat membuat Anda ketakutan atau paranoid selama lebih dari 12 jam dan membuat Anda takut ketemu orang tua sekalipun. Memori otak Anda akan bereaksi dan Anda akan teringat masa lalu. Biasanya tentang kejadian yang buruk. Untuk gejala ketagihan narkoba, pertama, tulang sekujur tubuh terasa sakit dan nyilu. Otot terasa kaku, kepala terasa hendak pecah, tenggorokan berisi cairan kental, mata berair, hidung berlendir seperti flu, terus menerus batuk dan sering menguap, tekanan darah dan suhu tubuh tinggi.
kemudian menggigil kedinginan, tidak berani menyentuh air, menyembunyikan diri dari lingkungan keluarga. Apa peran pelajar? Kenapa sih kita sampai nyandu narkoba itu? Pertama, coba-coba. Rasa ingin tahu saja. Akhirnya ketagihan. Dan ikut-ikutan teman sebagai solidaritas. Kalau tidak ikut, tidak dianggap teman. Kemudian hanya untuk senang-senang. Kemudian mengikuti tren biar terlihat gaya dan modis. Ingin menunjukkan kehebatan dan kesan dewasa. Kemudian lari dari kebosanan. Pengertian yang salah. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan. Kemudian tidak siap mental untuk menolak narkoba secara tegas. Bagaimana cara menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba? Katakan tidak pada narkoba, walaupun teman dekat sekalipun. Harus siap mental bila mereka mencap dengan julukan tertentu seperti banci, ayam sayur, lembek, nggak modern. Katakan dengan tegas dan bijaksana untuk menolak. Misal, maaf saya tak tertarik untuk yang satu ini. Sorry deh, gua nggak mau. Tatap matanya, bersikaplah dengan tenang. Cepat berlalu dan katakan, gua ada urusan lain. Sorry nih, aku harus les dulu. Dan macam-macam alasan. Gantilah topik pembicaraannya. Yang perlu diwaspadai sebagai tempat transaksi narkoba di lingkungan sekolah. Ini halaman parkir sekolah, tapi kalau halaman parkir sekolah kita tidak mungkinlah masuk ya, karena ada satpam di depan. Biasanya kalau halaman parkir sekolah ini yang di luar, parkir di luar sekolah. Warung di sekitar sekolah ini juga perlu diwaspadai. Toilet biasanya ada transaksi di toilet. Rumah di sekitar sekolah, di kendaraan atau mobil milik bandar. Pengedar di lingkungan sekolah, satu bisa siswa sebagai pengedar, bisa juru parkir, bisa alumni, bisa tukang rokok, bisa pedagang makanan atau minuman, semuanya perlu diwaspadai. Cara peredaran narkoba di lingkungan sekolah atau pelajar, sebelumnya diberi secara cuma-cuma, lama-kelamaan meningkat dosisnya, kemudian beli dong, masa selalu gratis. Jadi dipaksa, promosi dengan dalih sebagai obat semangat belajar, membuat PD, lama-lama bisa tertarik. Peranan pelajar dalam cegah penyalahgunaan narkoba. 1. Jaga lingkungan sekolah bebas narkoba. Awasi tempat rawan di lingkungan sekolah. Susun penyebaran informasi tentang bahaya narkoba. Kampanye aktif dalam menciptakan kondisi anti narkoba. Informasikan kepada kepala sekolah atau guru. Informasikan kepada polisi. Tangkap bersama-sama pelaku bila tertangkap tangan. Narkoba no, prestasi yes. Generasi muda Indonesia bebas narkoba. Terima kasih. Kemudian tugas yang perlu kalian buat yaitu membuat slogan anti narkoba, ditulis atau dibuat atau digambar di kertas gambar. Buat sebaik mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi pengenalan lingkungan sekolah yang saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Say no,
to narkoba, prestasi yes. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.